Karena berkaca pada keanehan-keanehan yang dialami oleh Siti Maryam. Oh, kalau begitu, aku berdoa aja kepada Allah. Oh, Maryam itu masih bayi, diberi anugerah oleh Allah tanpa diduga-duga. Nah, hamillah istri Nabi Zakaria yang sudah tua renta, mandul lagi. Tapi baik, kita mulai. Wa Zakaria, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad kepada kisah Nabi Zakaria. Idnada, ketika memanggil atau menyeru Nabi Zakaria Rabbahu kepada Tuhannya. Isi seruannya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni fardan, jangan engkau biarkan kepadaku fardan, hidup dalam seorang diri, hidup seorang diri tanpa anak yang akan mewarisi ajarannya, yang akan mewarisi kenabiannya. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Istrinya sudah sepuh, akhirnya Nabi Ibrahim gelisah karena sudah sepuh juga, tidak punya keturunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 468. Halaman 468. Betul ya? Surah Ghafir ayat 10. Surah Ghafir halaman 468, surah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal imani fatakfurun. Innal ladzina kafaru قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
Rafi'ud darajati dzul arsh yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yawmat talaq yawmahum barizun. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm. Lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawm. Inna Allaha sari'ul hisab. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون لشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير إن الله هو السميع البصير صدق الله العظيم. Maaf Pak Kiai, itu di sebelahnya makra itu ada keterangan apa maksudnya Pak Kiai? Yang mana? Ya dibaca terakhir itu tadi. Sampai. Ya. Tidak ada menunjukkan hizib aja. Salasa. Ya. Apa bacanya Nabi? Hizib. Hizib 3/4. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam penerbitan Al-Quran itu dibagi ada yang makro, ada tanda ain itu, kemudian ada hizib dan terusnya. Tidak ada. Salasa arba'in azam tulisannya. 3/4 Iya 3/4. Salasa arba'in 3/4 hizib. Hizib Al-Quran itu berkaitan dengan penerbitan saja. Pembagian itu dikaitkan dengan makna dari kelompok-kelompok ayat. Dari kelompok-kelompok ayat. Ayat itu kan berkelompok-kelompok. Dari sini sampai sini berbicara tentang kisah para nabi. Dari sini sampai sini berbicara tentang hukum. Nah, pembagian-pembagian itu merupakan sistematika dalam pembukuan Al-Quran. Kecuali kalau kemudian keterangan itu berkaitan dengan ayat saja misalnya, yang menunjukkan bahwa di situ disunatkan untuk sujud tilawah. Sebagai gantinya kalau tidak sujud tilawah ya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan seperti yang pernah saya sampaikan itu begitu ya.
Baik Bapak, tafsir Al-Quranul Karim kita buka halaman 329. Halaman 329 surah Al-Anbiya ayat 89. Halamannya 329 surah Al-Anbiya ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdalal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Sudah ketemu semua? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna zawjahu وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. Sebelum kita mulai mengkaji tafsir dari dua ayat ini, terlebih dahulu ingin saya kemukakan sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda memberi motivasi umatnya agar suka membaca Al-Quran. Sabda Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati yafi'an li ashabi. Bacalah kamu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi yang memiliki bacaan Quran itu. Oleh karenanya saya berkali-kali sampaikan, baca Al-Quran, hatam, baca dimulai dari awal lagi, hatam, baca dari awal. Walaupun 1 bulan hanya 1 kali hatamnya. Walaupun 1 bulan 1 kali, berarti 1 hari 1 juz kan. 1 hari 1 juz. Yang 1 juz itu dibagi pagi, kemudian siang kalau tidak sempat karena kerja, ya di asar pulang, nah, kemudian sesudah maghrib. Akhirnya 1 hari bisa 1 juz. Nah, ini hadisnya amat sahih. Sabda Rasul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kamu kepada Al-Quran, bacalah kamu Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran itu kelak di hari kiamat akan datang membela kamu, memberi syafaat bagi kamu yang membaca itu. Antara lain contohnya ada hadis juga yang menunjukkan bahwa surah Tabarak, surat Al-Mulk itu menjadi syafaat, memberi syafaat ketika di alam barzah, di kuburan. Ketika akan diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir, mau diazab, kemudian si surat Baqarah ini membela, jangan macam-macam mengadab ini. Saya ada di dalam orang ini yang dibaca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara min futur dan seterusnya. Saya hafal karena mulai kecil di Madura saya Al-Qurannya matang di Madura.
Mulai kecil saudara-saudara itu baca surat Munjiat, 7 surah-surah di dalam Al-Quran yang kemudian disebut oleh ulama sebagai surah Munjiat, surah yang dapat menyelamatkan, yang dapat membela, antara lain surah Tabarok itu, Tabarakalladzi biyadihil mulku, bela. Itu apa? Membeli termasuk kusbah, apa itu berbicara tentang itu. Yang lain-lain berbicara. Saya baca di kitabnya keterangan para mufassir itu. Terutama Imam Shawi itu suka menjelaskan khasiat-khasiat dari surah-surah yang dibaca. Surah Yasin, surah Tabarok, surah Waqiah, dan seterusnya. Baik Bapak, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mengalahkan nafsu kita untuk bisa membaca Al-Quran. Walaupun ya tidak sampai 1 bulan tidak hatam, tidak hatam 1 bulan, ya lebih 1 bulan setengah misalnya baru hatam, tidak apa-apa. Yang penting kita ada niatan, ada minat dan semangat untuk terus baca Al-Quran. Baik Bapak. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Surah Al-Anbiya ini yang sedang kita kaji merupakan sesuai dengan namanya Al-Anbiya, antara lain bercerita tentang kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi sebagaimana yang sudah kita ikuti bersama beberapa kisah nabi-nabi sebelum ini. Allah menyampaikannya dengan bermacam-macam tipe, bermacam-macam bentuk. Ada di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kisah itu dengan menonjolkan keteladanan dari para nabi itu. Keteladanan untuk bersyukur, keteladanan untuk bersabar. Misalnya keteladanan untuk bersyukur, seperti betapa besar anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman sampai menguasai jin. Jin diperintah oleh Nabi Sulaiman untuk melakukan hal-hal yang berat-berat. Kalau musola seperti ini, kalau seperti Pak Haji Nabi Sulaiman, sekejap selesai ini. Karena jin yang mengerjakan. Kalau di sini karena saya nggak punya jin, ya hanya tersendat-sendat ini. Mudah-mudahan nggak tersendat ini. Pak Farul tanggung jawab ini. Mudah-mudahan nggak mati di tengah jalan, nggak berhenti di tengah jalan. Nabi Sulaiman bersyukur luar biasa syukurnya. Sampai berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Semua yang dianugerahkan oleh Allah ini min fadli rabbi, dari kemurahan Allah. Menguji aku, apakah aku bersyukur? Untuk menguji aku, apakah aku bersyukur? Atau malah ingkar, kafir pada nikmat-nikmat yang berikan. Itu yang ditonjolkan keteladanan tentang bersyukur. Nah, kemudian keteladanan dalam hal bersabar, seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ujiannya luar biasa, sampai diusir oleh kaumnya. Tapi Nabi Ayub itu sabarnya luar biasa. Itu keteladanan. Ada di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah nabi-nabi itu dengan menonjolkan keanehan dan keajaiban, sehingga membuat takjub orang yang mendengarkan. Misalnya Nabi Yunus ditelan ikan besar, kemudian selamat, tidak cedera sedikit pun, dan bisa keluar dari perut ikan. Itu keanehan dan keajaiban. Oh, sudah ada di dalam perut ikan, masih bisa keluar. Tidak lain itu karena pertolongan dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga keanehan dan keajaiban yang akan kita kaji dalam kisah Nabi Zakaria ini. Wa Zakaria, dan ingatlah engkau Nabi Muhammad Zakaria kepada kisah Nabi Zakaria, serta ingatkan umatmu, kata Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad. Wa Zakaria idh nada rabbahu, apa
yang diperintahkan oleh Allah untuk mengingat kisah Nabi Zakaria itu, yaitu idnada rabbahu, ketika menyeru Nabi Zakaria. Menyeru artinya memanggil, berdoa. Ketika Nabi Zakaria memanggil Allah, berdoa pada Allah, rabbahu, kepada Tuhannya. Pada Tuhannya Nabi Zakaria. Apa isi seruannya? Apa isi doanya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, ya Allah. Ini mengandung kata nida, kata panggil. Ya, wahai. Tapi di dalam Al-Quran, panggilan-panggilan nida seperti ini yang dilakukan oleh para nabi dan kekasih-kekasih Allah pada umumnya tidak menggunakan ya. Hanya satu dalam Al-Quran yang menggunakan ya nida namanya, ya panggilan. Yaitu dalam Al-Quran, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan bersabda seorang rasul yang dimaksud Nabi Muhammad, ya rabbi, wahai Tuhanku. Nah, di sini Nabi Muhammad menggunakan iya. Mungkin apa karena keselnya umatnya mempermainkan Al-Quran, maqala ya rabbi. Tapi di tempat-tempat lain ketika para rasul itu munajat berdoa kepada Allah tidak menggunakan ya. Termasuk di sini rabbi la tadarni. Itu apa maknanya? Menunjukkan kedekatan. Menunjukkan kedekatan. Bapakku dekat, anakku beda ya. Wahai anakku, beda kesan di dalam jiwa dengan menyebut ayahku. Itu berarti kedekatan di situ. Begitu juga ketika Rasul itu menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah tanpa menggunakan iya nida, iya yang menunjukkan huruf yang menunjukkan memanggil, wahai. Tanpa menggunakan itu menunjukkan kedekatan para Rasul itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Tuhanku, la tadarni, jangan engkau biarkan kepadaku fardan, hidup seorang diri. Apa maksudnya hidup seorang diri? Karena lama tidak punya keturunan. Lama nggak punya keturunan, sementara istrinya sudah tua, mandul lagi. Istrinya sudah tua, mandul lagi. Kisah ini lebih lengkap bisa dilihat di surah Ali Imran ayat 35 kalau tidak salah. Dimulai dari ayat 35. Wa id qalat imra'atu Imran rabbi inni, apa itu? Hah? Apa bi? Inni nadartu lirrahman, nadartu ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Jadi erat kaitannya dengan kisahnya Nabi Maryam ini. Erat kaitannya dengan kisah keluarga Nabi Sayyidina Imran. Sayyidina Imran ini punya istri namanya Hanna. Sama dengan mertua saya, mertua perempuan namanya Hanna. Kemudian si Hanna, istrinya Sayyidina Imran ini hamil. Nah, pada waktu hamil itu, Siti Hanna ini bernadar kepada Allah. Inni nadartu ma fi batni muharraran. Ya Allah, kami bernadar ingin menjadikan apa yang dalam perutku ini berupa janin muharraran, khusus tidak untuk dipekerjakan. Yaitu untuk mengabdi ke Baitul Maqdis di Palestina. Jadi bernadar. Ini orang-orang dulu jadi bernadar untuk mengabdi kepada Allah dengan menjadi pengabdi di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis di Palestina. Ini nadar ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka anta. Maka terimalah ya Allah minni, dari kami, nadar kami. Jadi setelah lahir falamma wadu'atha qalat wadu'tuha unta. Tapi setelah Siti Hanna ini lahir, ternyata perempuan yang lahir.
Padahal kalau orang perempuan tidak bisa mengabdi sepenuhnya untuk Baitul Maqdis. Falamma wada'ata qalat rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru lakal unta. Oleh karenanya di ajaran Kristen itu orang laki itu tidak menikah dulu, tapi sekarang sudah menikah semua. Dulu karena berangkat dari sini muharrar, khusus dirinya, jiwanya, lahir batin diabdikan ke Baitul Maqdis untuk mengurus agama-agama, mengurus ajaran-ajaran Allah, ngurus masjid. Karena ngurus masjid, waktunya dipergunakan untuk masjid, tidak sempat beristri. Tapi dulu, sekarang sudah mulai itu. Karena bertentangan dengan naluri manusia. Nah, akhirnya pada saat Siti Maryam ini sedang hamil, suaminya Sayyidina Imran itu wafat. Ini ceritanya. Wafat. Jadi Siti Hannah, istrinya Sayyidina Imran yang melahirkan Siti Maryam itu, sebelum lahir wafat Sayyidina Imran. Akhirnya setelah lahir rebutan orang-orang untuk memelihara ini karena anak yatim, anak yatimah. Nah, kemudian Sayyidina Imran mengaku saya yang lebih dekat dan lebih berhak untuk mengurus Maryam ini karena ponakan saya. Tapi kaumnya tidak mau, jangan, tidak bisa, harus diundi. Setelah diundi, akhirnya jatuh pada Sayyidina Imran, Sayyidina Zakaria. Jadi jatuh pada Sayyidina Zakaria untuk mengurus Siti Maryam. Kan ayahnya, abahnya Siti Maryam itu kan Imran namanya. Ibunya namanya Hannah. Nah, si Imran ini wafat sebelum lahir Siti Maryam. Setelah lahir, rebutan untuk siapa yang akan merawat ini. Akhirnya setelah diundi, jatuh pada Sayyidina Zakaria yang mengatakan, "Fakafalaha Zakaria." Maka menguruslah, yang mengurus pada Siti Maryam itu Nabi Zakaria. Zakaria yang kita bicarakan sekarang ayat ini. Pada saat merawat dan mengasuh Siti Maryam ini, oleh Nabi Zakaria dibuatkan satu ruangan khusus, mihrab namanya. Jadi ruangan khusus untuk menempatkan Siti Maryam. Setiap datang ke sana ada keanehan-keanehan. Ada keanehan-keanehan. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada minha fiha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi begitu peristiwa selama Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam ada keanehan-keanehan. Antara lain keanehan itu ada rezeki yang diberikan oleh Allah tidak pada waktunya. Tidak musim duren kemudian tahu-tahu ada duren. Tidak musim manggis kemudian di ruangannya Siti Maryam itu ada manggis. Dan begitu seterusnya keanehan-keanehan itu. Nah, Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu dapat ini? Ini antara lain bayi yang masih janin bisa berbicara. Itu Siti Maryam waktu kecil sudah bisa berbicara. Anna laki hadza, dari mana engkau dapat ini? Apa jawabnya Siti Maryam waktu itu? Qalat wa min indillah. Rezeki itu adalah datang dari Allah, diambilkan dari surga. Nah, di sini kita wajib percaya bahwa keistimewaan itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang disukai, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka tidak mustahil, kita tidak bisa kemudian membantah ada seorang kekasih Allah, seorang wali diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi keistimewaan. Misalnya seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Syekh Abdul Qadir Jailani itu membuat satu pernyataan yang mengejutkan. Idza sa'altumullah fas'aluhu bi. Apabila kamu minta-minta kepada Allah, fas'aluhu bi, maka minta lewat aku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya karena kembali kepada itu,
Mari karena kedekatan kepada Allah, kemudian Allah berkehendak untuk menjadikan seorang kekasihnya itu memiliki keistimewaan. Karena selama merawat Siti Maryam itu Nabi Zakaria melihat keanehan-keanehan seperti itu. Maka dalam ayat selanjutnya, itu dalam surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Hunalika. Karena Nabi Zakaria melihat keanehan-keanehan yang dialami oleh Siti Maryam selama Nabi Zakaria merawat Siti Maryam ini. Da'a Zakaria Rabbah. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya fi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Itu surah Ali Imran. Karena berkaca pada keanehan-keanehan yang dialami oleh Siti Maryam. Oh, kalau begitu aku berdoa aja kepada Allah. Oh, Maryam itu masih bayi, diberi anugerah oleh Allah tanpa diduga-duga. Akhirnya berdoa. Lahirlah, hamillah istri Nabi Zakaria yang sudah tua renta, mandul lagi. Kemandulan ini ada, sementara ahli tafsir mengatakan bahwa konstruksi ciptaan rahim dari istri dari Siti Nabi Zakaria ini ada masalah, tidak seperti biasanya, tidak normal. Kata orang dulu itu tadi la asa. Ya, pernah orang Madura, ini kata dia la asa, ini tak kira dia anak nih kan. Artinya rahimnya itu ada masalah, mengalami masalah. Oleh karena itu di ayat ini, rangkaian ayat ini Allah berfirman fa'aslahna lahu zawja. Tapi baik kita mulai. Wa Zakaria, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad kepada kisah Nabi Zakaria. Idnada, ketika memanggil atau menyeru Nabi Zakaria Rabbahu kepada Tuhannya. Isi seruannya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi, wahai Tuhanku, la tadarni fardan, jangan engkau biarkan kepadaku fardan, hidup dalam seorang diri, hidup seorang diri tanpa anak yang akan mewarisi ajarannya, yang akan mewarisi kenabiannya. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim. Istrinya sudah sepuh. Akhirnya Nabi Ibrahim gelisah karena sudah sepuh juga, tidak punya keturunan. Akhirnya oleh Allah dikasih juga. Wa anta khairul warithin, wa anta, sedang engkau ya Allah khairul warithin, yaitu sebaik-baik zat yang mewarisi. Kita perhatikan kalimat ini, khairul warithin, sebaik-baik zat yang mewarisi. Artinya ada orang yang mewarisi selain Allah, tapi yang lebih baik dalam pewarisan itu hanya Allah. Orang tua mewarisi anaknya rumah, mewarisi anaknya sawah, mewarisi anaknya harta benda dan sebagainya. Ada yang mewarisi selain Allah, tapi yang lebih baik dalam mewarisi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, karena Allah sebagai pewaris itu kekal abadi, maha kekal abadi ketika alam itu sudah pada rusak semuanya. Nah, sedang orang tua yang mewarisi anaknya berupa harta kekayaan, benda dan sebagainya, pada suatu saat dia yang mewarisi itu orang tuanya meninggal, tidak kekal, tapi Allah mewarisi itu, mewarisi hambanya itu kekal selamanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mewarisi kepada hambanya itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Kenapa tanpa pamrih? Karena Allah nggak butuh apa-apa. Tapi seorang tua mewarisi anaknya ada pamrihnya. Antara lain agar anaknya bisa ingat pada orang tuanya sehingga mendoakan. Itu pamrihnya ada, tapi Allah ketika mewariskan sesuatu
Tidak ada pemberi apa-apa karena Allah tidak butuh. Tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh tempat, dan sebagainya. Karena demikian, ketika Allah mewariskan sesuatu pada hambanya, maka itu merupakan perilaku yang paling baik di antara pahlawan. Yang ketiga, Allah itu adalah pewaris yang paling adil. Kalau orang tua mewariskan kepada anaknya kan kadang masih ada pilih-pilih. Misalnya anak-anaknya mulai dari sejak kecil terus taat mengabdi, ada yang dilebihkan. Paling tidak sembunyi-sembunyi pada saudara-saudara yang lain. Karena ini paling taat, paling mengabdi. Masih ada yang begitu-begitu itu, ya kan? Masih ada pilih-pilih itu. Tapi Allah tidak pilih-pilih, maha adil, maha adil. Nah, ketika Allah mewariskan sesuatu pada hambanya tidak sama dengan yang lain, bukan tidak adil. Bukan tidak adil. Yang si A diberi kaya, yang B diberi tidak begitu kaya. Bukan berarti Allah tidak adil. Itu justru paling adil. Paling adil ketika Allah meletakkan pada hambanya itu berbeda-beda. Bukan tidak adil, justru itu paling adil. Letak keadilan di mana? Letak keadilannya. Misalnya si A diberi kekayaan, kalau ini diberi fakir, justru imannya rusak. Si B diberi fakir oleh Allah, ini justru adil. Sebab kalau ini dibikin kaya, imannya bisa rusak. Pernah kan saya sampaikan uraian seperti itu. Artinya apa? Apa yang diwariskan oleh Allah kepada makhluknya, kepada hambanya adalah sesuatu yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita latih. Keimanan yang seperti ini kita latih. Sehingga tidak ngersulo kita ketika diberi apa-apapun dari Allah. Kita menerima. Walaupun tentu kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya tetap harus ikhtiar. Adapun kemudian yang diberikan oleh Allah seperti ini, maka terimalah. Karena itu yang lebih baik menurut Allah. Ini wa anta khairul warisin, dan engkau ya Allah khairul warisin, sebaik-baik dan yang mewarisi. Fastajabna lahu, maka kemudian kami mengabulkan, kata Allah, lahu kepada Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, wa wahabna, dan kami anugerahkan lahu kepada Zakaria ya anak yang kemudian diberi nama ya. Langsung Allah yang beri nama ini. Langsung Allah yang beri nama ya. Wa aslahna lahu zawja, wa aslahna, dan kami sehatkan lahu untuk Zakaria zawjahu, istrinya Nabi Zakaria. Tadi disampaikan kan dalam konstruksi ciptaan rahim istri dari Nabi Zakaria itu ada masalah, mengalami masalah. Kemudian oleh Allah dirubah, diperbaiki, disehatkan, akhirnya hamillah istri Nabi Zakaria itu yang kemudian melahirkan Nabi Yahya. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Innahum, sesungguhnya mereka, rujukan atau kembalinya kata ganti ini berbeda-beda pendapat ulama tafsir. Ada yang mengatakan innahum, mereka itu terdiri dari Nabi Zakaria, kemudian istrinya, kemudian Nabi Yahya. Innahum, mereka itu yusari'una fil khairat, bersegera di dalam kebajikan. Tapi ada yang menafsirkan innahum, sungguhnya mereka itu adalah termasuk Nabi Zakaria, istrinya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang diciptakan sebelum ini. Mereka adalah yusari'una fil khairat, orang-orang yang bersegera fil khairati, di dalam kebaikan, dalam taatnya kepada Allah, bersegera, tidak ada ditunda-tunda. Ini pujian dari Allah kepada mereka. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa yad'unana, dan mereka selalu berdoa kepada kami. Wa yad'unana, wa yad'un, dan mereka selalu berdoa kepada kami, raghaban, dengan mengharap, wa rahaban, dan dengan cemas. Raghaban, mengharap fadl dan anugerah dari Allah. Rahaban, cemas terhadap adab.
yang mungkin saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua kata kunci, raghaban wa rahaban. Raghaban mengharap, kemudian rahaban takut. Dan cara beriman yang paling bagus adalah ada di tengah-tengah antara harap dan takut. Antara khauf dan roja, antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut saja menyebabkan orang bisa berputus asa. Selalu takut bisa berputus asa. Misalnya dibayang-bayangi dosa, kemudian bunuh diri karena takut terus. Tapi sebaliknya, kalau terlalu berharap kepada Allah, wah Allah Maha Pengasih kok, Allah Maha Pengampun, gak apa-apa buat dosa seperti ini. Akhirnya enteng atau sembrono seseorang. Jadi yang baik adalah di tengah-tengah ketika beriman, berada di antara rasa takut dan berada juga di antara rasa berharap pada Allah. Jadi takutnya ada, berharapnya juga ada. Artinya ketika kita berbuat dosa, jangan berputus asa. Jangan berputus asa, karena Allah Maha Pengampun. Tapi ketika kita berharap, ketika kita sedang dalam kondisi baik, jangan kemudian sembrono, menganggap Allah Maha Pengampun, Maha Belas Kasih. Nah, kemudian kita sembrono, tidak apa-apa, dosa-dosa sedikit aja, Allah Maha Pengampun kok. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ada di antara takut, rasa takut, dan harap pada Allah. Ini rahasia daripada firman Allah, wa yad'unana raghaban, mengharap kepada Allah, wa rahaban, dan takut kepada Allah Ta'ala. Wa kanu lana khashi'in, wa kanu, dan ada mereka itu lana bagi kami Allah khashi'in, yaitu orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu artinya merendahkan diri, tawaduk di hadapan Allah, dan fokus, menundukkan kepala dan fokus. Oleh karenanya ini diterapkan dalam sholat. Unsur kesempurnaan sholat itu kan ada 3 seperti yang pernah saya sampaikan. Yang pertama tentang waktunya, yang kemudian tentang syarat rukunnya, yang ketiga adalah urusan hati tentang kekhusyuan itu. Jadi itu ayatnya, walladzina fi sholatihim daimun, walladzina fi sholatihim khashi'un, walladzina fi sholatihim yuhafidun. Jadi daimun, yuhafidun, dan khashi'un. Itu unsur kesempurnaan sholat. Tentang khusyuk ini dalam sholat, terkadang kan ada orang ngarbelengaran sholat, ngarbelengaran, aduh, Sami Allahu liman hamid, ngarbelengaran. Ada kan yang begitu? Allah. Nah itu tidak khusyuk itu. Tidak khusyuk. Kiri bahwa orang itu orang tidak khusyuk dalam sholat. Oleh karenanya ketika sholat itu melihat tempat sujudnya, ulama menuntun begitu. Melihat tempat sujud, tidak melihat ke depan. Kalau melihat ke depan, apalagi di depannya ada makanan misalnya, ada makanan, jadi menundukkan. Itu kiri atau trik untuk kemudian khusyuk. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW idza qudimal asya falyabda'u, yang artinya begini, apabila hidangan sudah disiapkan, makan dulu, jangan sholat. Ya, makan dulu, jangan sholat. Tapi kita kan kadang ditangguhkan, oh tak nyaman, mon pas ngakan kada, doki tak bisa rokok. Ya. Kayak bicaraan ke rokok. Maksudnya agar supaya ketika sholat tidak ingat-ingat pada makanan. Sedang lapar misalnya. Apalagi makruh ya, makruh. Kalau kita dalam keadaan sangat lapar kemudian sholat itu makruh. Atau dalam keadaan sangat ngantuk kita sholat itu makruh. Jadi bagaimana? Kenapa kok makruh? Karena mengganggu kekhusyuan ini. Perut sangat lapar, apa aja ngengan kah? Karena mengganggu kekhusyuan. Jadi segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan dalam sholat itu makruh dilakukan.
Misalnya terlalu capek. Ya kalau terlalu capek istirahat dulu, asalkan waktunya masih cukup, istirahat dulu. Terlalu ngantuk misalnya. Bisa salah-salah. Bisa lupa tahiyat awalnya, bisa lupa baca Fatihahnya, ngelamur, karena ngantuk dulu. Bapak pernah mengalami itu? Sangat ngantuk? Pernah. Iya itu. Nah itu kalau sangat ngantuk istirahat tidur dulu. Terutama subuh. Subuh ya. Itulah makanya kita dibimbing oleh ajaran Islam agar supaya ngatur waktu tidur. Bahkan ada nama tidur itu yang namanya tidur qailula. Tidur qailula itu tidur sesudah waktu duha dan sebelum duhur bangun. Nah, tidur itu adalah tidur qailula namanya. Dari qalilun. Qalilun itu artinya sedikit. Tidur qailula artinya tidur sedikit di waktu siang. Ini membantu bangun malam. Coba rahasianya di mana? Orang yang biasa tidur qailula, bangun malamnya gampang. Bangunnya gampang. Kenapa rahasianya? Ya, orang yang bisa tidur qailula kan tidak ada kerjaan berarti. Iya kan? Tidak ada pekerjaan kan? Tidur jam-jam 10, setengah 11, jam 11 bangun. Itu kan orang tidak ada kerjaan. Orang yang rumit kerjaannya, berat kerjaan di siang hari, sulit bangun malam. Iya kan? Abah lesok. Nah, orang yang banyak kerjaannya berat, makannya banyak. Ya kan? Nah, kalau sudah kerjaan berat, maka makannya banyak, minumnya banyak, bila makan banyak, minum banyak, lep-lep, tidak bisa bangun malam. Itu rahasianya. Saya ini menganalisa, kenapa ini tidur qailula ini kok kemudian oleh Rasulullah disebutkan membuat mudah bangun malam. Oh iya, orang yang tidur di sini berarti orang nggak kerja, nggak ada kerjaan. Kalau jibatullah, mati tidurnya kokon semolo, tak buat kopi nih. Nah itulah serba-serbi tentang khusyuk, bukan Maulana khosyi'in, dan adalah mereka itu yang disebut itu lana bagi kami khosyi'in, yaitu khusyuk, tidak hanya dalam sholatnya, tadi dalam mengatur kehidupannya sehari-hari, selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu Bapak, mudah-mudahan kita terus diberi kemampuan untuk terus membaca Al-Quran. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabin bihim niltu buqyati faya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu
niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.